warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa peserta kuliah processing daging unggas kalian. Jadi sudah ada satu nih yang gentle banget ini, berani pakai on cam, Mas Ilham Ardiansyah Putra. Nah, saya ingin teman-teman yang lain juga on cam ya, karena ya kita latihan lah supaya tidak jadi podcast. Satu, yang kedua supaya kita berlatih memberanikan diri untuk tampil. Karena katanya nih, kalau teman-teman itu nggak berani on cam, itu kata Pak Sekprodi itu daya tawarnya rendah, kira-kira gitu. Keberanian on cam itu menunjukkan kepedean teman-teman dengan daya tawar teman-teman. Karena kan tidak ada aturan mahasiswa ini harus pakai baju, hem, atau pakai sepatu toh. Jadi silahkan saja dari tempat tidur juga boleh, selama polite manner aja. Kalau di kuliah saya nggak perlu teman-teman harus pakai baju, kaos saja nggak apa-apa. Yang penting kita session berjalan dengan baik, kemudian teman-teman ya behave politely, gitu aja. Oke, silakan sambil menunggu teman-teman on cam, nanti pastinya akan saya cek satu persatu, kita diskusi saja. Kalau teman-teman tidak ada, berarti ya kira-kira ada note, atau kalau tidak ada note, saya pindah ke waiting room. Jadi terkait dengan kuliah terakhir kita, mungkin ada yang masih ingat ya. Saya coba deh, ini ada yang putri satu, Erika Ardianti. Ingat nggak kemarin terakhir processing daging unggas kita, materinya apa ya? Masih unmute, perlu di unmute Erika. Di mute. Maaf Pak, sudah lupa Pak. Udah lupa? Oke, ya lupa wajar, namanya manusia toh. Coba saya cek yang lain, apa lupa apa enggak yang lain. Rival, do ya. Ini memang do-nya dipisah, Mas Rival. Enggak, Pak, disatuin. Oh, ini nama asli, memang Rival do gitu. Iya, rival. Tapi do-nya disatuin, nggak dipisah. Oh, disatukan. Oke, kalau dipisah nanti adiknya pasti Rival Re, adiknya lagi Rival Mi gitu. Rival do re mi nanti. Oke, Mas Rival, masih ingat nggak kuliah terakhir kita apa? Oh, ini berani jawab nih. Kemarin itu iya, chemical preservation. Okay, chemical preservation. What is in your mind about chemical preservation? I want to know what kind of chemical preservation in your mind. Any kind of explanation is accepted. Diterima. Silahkan. Apa gue mau? Aduh, Mas Rivaldo. Intinya kita pengen tahu aja apa yang di benak Mas Rivaldo nih terkait chemical preservation. Jadi setahu saya itu kalau chemical preservation itu penggunaan bahan kimia yang ditujukan untuk mengawetkan suatu produk. Nah itu biasanya kayak garam yang dikombinasikan dengan nitrit atau apa gitu. Okay, very nice explanation. I think. Coba ini ada yang agak santai nih suasananya. Alif Rama, apa yang kamu ingat dari kuliah terakhir, Alif? Tentang pengawetan menggunakan bahan kimia, Pak. Ya, oke. Tapi what kind of pengawetan bahan kimia yang tidak sama dengan Rivaldo yang kamu ingat? Garam nih tadi, nitrit ya. Apalagi nih, pengawetan kimia kan ada banyak, saya jelaskan kemarin. Ingatnya aja, kita mau lihat beberapa masuk materinya. Lupa beneran berarti kalau lama. Ya, benar. Lupa ya. Oke, tapi masuk ya kemarin ya, Alif ya. Ayo, wait, gantilah. Zulfikar Firdaus, apa yang kamu ingat terkait pengawetan kimia dengan kimia? Seingat saya pengawetan kimia itu ada pengasapan,
terus pengasinan juga ada. Mm-mm. Ya, cuma ingat itu, Pak. Oke, bagus. Brut kan penggunaan brut ada namanya penambahan sup, itu juga bisa terkategori penambahan bahan kimia selama bahan-bahan di brutnya itu memang ada preservatif. Kemudian tadi disampaikan nitrit. Kemarin kita sudah sampaikan nih pentingnya nitrit. Dia bisa mematikan bakteri yang sangat berbahaya namanya Clostridium botulinum. Meskipun penggunaannya tidak bisa sembarangan, harus dalam bentuk garam nitrit kalau saran saya. Apalagi untuk pemula seperti kita di dunia makanan, mahasiswa yang besok misalkan mau buat produk nih. Oh Pak, saya lulus dari sini mau jualan kornet misalkan. Nah, kornet untuk supaya warnanya jadi merah, kemudian dia bisa rasanya enak, kemudian awet, itu perlu namanya chemical preservation. Salah satunya penambahan garam nitrit. Nah, untuk memastikan lebih aman lagi, bentuk garam ini perlu dilarutkan di air supaya dia tidak spotting, tidak ter fokus pada satu titik maksudnya. Karena kalau titik itu dimakan orang bisa menimbulkan resiko karsinogenik atau resiko kanker. Nah, itu salah satu yang kita bahas kemarin di chemical preservation. Nah, sebenarnya penambahan garam kan juga kita bahas kemarin. Ini mungkin saya akan share sedikit video terkait salah satu yang menurut saya perlu disampaikan supaya membuka wawasan teman-teman bahwasanya produk peternakan itu bisa sangat menjanjikan. Ini meat canning ya, sebenarnya meat canning ini simple sekali, tetapi belum ada yang terjun ke sini juga. Dan terlihat. Oke, coba saya share. Kalau suara atau videonya belum terlihat, silahkan raise hand ya, atau ada yang raise voice. With so much on their plates, busy people rely on shortcuts to help prepare meals. Nowadays, you can stock your pantry with cans of pre-cooked meat, so there's always something on hand to use in sandwiches, stews, stir-fries, and other tasty dishes. This canned meat is meticulously hand-produced by a craft cannery and made in small batches. It contains no artificial ingredients or preservatives, just meat and sea salt. When a shipment of meat arrives at the cannery, the quality control manager records its lot code for tracking purposes. As a food safety precaution, he confirms the temperature of the meat, which must come in between 0 to 39 degrees Fahrenheit. A skilled butcher then inspects the meat and trims off the excess fat. If it's a large piece, the butcher slices it into smaller pieces so that it can pass through the dicing machine. The dicer cuts the meat into 1-inch cubes. At the filling station, aluminum cans circulate around a rotating table. As one worker shovels cubed meat onto the center of the table, others manually fill cans, while simultaneously performing a quality inspection. Workers will discard any cubes that are discolored or too fatty. Next, technicians place a single cube of sea salt in each can filled with meat. This is the only added ingredient. At the next station, workers weigh each can individually and either add or remove meat to reach the required weight.
The filled cans now travel on a conveyor belt to the cook room. There, they enter the preheater, which blasts them with steam for 20 seconds. This expels air that's trapped between the cubes of meat. Next, the cans move into the closing machine. The machine compresses the meat to provide sufficient clearance at the top of the can. This headspace creates a vacuum on the can to draw out the remaining air. Then, a device attaches the lid by a process known as double seaming. The process rolls the edges of the lid and can together, forming a rim that provides an airtight seal. It's time to get cooking. A worker lowers the cans into a commercial-sized pressure cooker. Cooking under steam pressure produces the tenderizing effects of slow cooking in a fraction of the time. The meat cooks in its own juices. The cooking temperature varies depending on the type of meat and the can size. When the meat is ready, the technician removes the cans and sets them aside for about an hour to cool and dry. The cans are then moved to the packaging area. As a worker loads the labeling machine, he inspects each can for dents or damaged seals. One by one, the cans roll over a glue applicator, then a stack of labels, wrapping themselves in the top seal. At the same time, the machine counts the number of cans. After rolling off the labeling machine, the cans pass through an inkjet printer, which applies the best used by date. That date is next to the lot code, which the closing machine printed while attaching the lid. This can of meat has a 5-year shelf life due to 2 crucial factors. It is cooked properly, and the can seal is airtight. Oke, itu tadi salah satu contoh produk yang sangat simpel yang ditambahkan chemical preservation. Coba apa tadi yang ditambahkan di sana? Ini yang hadir pertama, absensi pertama, Ilham Mirajin. Gimana Ham? Tadi apa yang ditambahkan di produk itu? Apa penjelasan yang kamu lihat dari YouTube tadi itu produk apa sih? Masih unmute, Ilham? Unmute. Di mute-nya dibuka dulu. Ham? Malah hilang. Nggak usah buka Google loh ya. Oh ini bebas kok jawabannya. Masih Ilham? Halo? Wah, ini dua hal ini. Nggak dengar atau Mas Ilham pura-pura lihat tampil mata tok supaya aman. Ya oke. Coba Akbar, kamu lihat apa nih tadi dari penjelasan yang ada, Pak? Halo, halo. Ya, silakan. Sudah unmute. Tadi itu seperti apa ya? Pengawatan daging begitu, Pak. Nah, di dalamnya itu ditambahkan dengan ini sea salt atau garam sea salt, garam laut gitu, Pak ya. Ya, risot garam laut. Dan simpel sekali ya. Itu tadi kan hanya ngawetkan daging kan kita, mengcanning dagingnya. Artinya untuk ukuran berapa itu tadi ya? 0,5 liter mungkin.
Rata-rata ukuran kaleng kan 275 gram in total ya, sak kalengnya, atau 335 gram. Nah, bayangkan Indonesia itu selama berdiri 75 tahun, yang kata Pak Jokowi, kata presidennya itu, tidak boleh punya mental inlander, tapi sampai sekarang kita fokusnya hanya produksi ternak terus. Kita jarang melihat praktek pengemasan ataupun processing itu bisa mengawetkan daging sampai berapa tahun tadi awet daging itu tadi? Berapa tahun, Pak? Oh, nggak lihat. Bahasa Inggris soalnya ya. Oke, bisa dipahami. 5 years. It mean 5 tahun. Kamu bisa nyimpen daging tahun ini, harga daging itu kalau sekarang 120.000 untuk daging sapi, kamu tambahkan sea salt, garam laut, tak ujung jari, kamu kalengkan itu, dalam 5 tahun kamu masih bisa jual itu ketika inflasi sudah naik. Ini prinsip dasar sampai saat ini ya, industri daging Indonesia itu daging akan terus naik harganya. Saya belum pernah lihat daging itu turun. Sekarang malah BBM bisa turun. Kalau dulu naik terus BBM. Nah, ini terlepas dari politik, saya tidak ngomong politik, saya ngomong data aja. Kan kadang bisa turun Rp100, tapi kalau daging tidak pernah turun. Jadi bayangkan di dalam 5 tahun, kalau kamu bisa menyimpan daging di harga 120.000, 1 kilo, misalkan, sama dia jadi 2 kaleng atau 3 atau 4 kaleng, tergantung kalengnya. Kamu tambahkan garam laut, di 5 tahun ke depan kamu masih bisa jual di harga 120.000 toh, ya enggak? Padahal 5 tahun ke depan pasti harga daging akan naik, ya enggak? Saya yakin harga daging setiap tahun, setiap lebaran naik. Bayangkan. Semua daging, apalagi daging sapi. Terlebih nanti daging domba, kambing, semakin lama kan semakin habis. Bayangkan pasarnya tertutup nih, kamu mau beli daging kambing di mana kalau nggak di warung sate? Di depot sapi nggak ada yang jual, di depot bakso nggak ada yang jual. Artinya pasarnya tertutup, konsumennya semakin banyak. Sebagai contoh, satu warung di dekat rumah saya namanya Pak Pong. In one day they cut either 50 ekor kira-kira. Jadi industri belum ada yang berani untuk setor itu kecuali pasar tradisional. Itu prospek. Artinya kita bayangkan itu satu warung. Kalau nasional ke depan, 5 tahun ke depan, disembelih terus nih. Kemudian betina produktif masih seperti sekarang kondisinya, yang rata-rata pada waktu saya penelitian itu ya 50% atau ya kita minimumkan 30% masih dipotong. Lama-lama kan habis. Ya, frankly said, kalau tidak ada orang yang terjun di sana, kira-kira dalam 5 tahun ke depan, harga daging akan terus naik. Sehingga teman-teman kalau bisa fokus ke processing, bisa fokus ke produk seperti tadi dicontoh, dengan penambahan kimia preservatif satu jenis saja, itu teman-teman bisa untung banyak. Oh, nggak percaya Pak saya tuh masuk peternakan aja nggak yakin kok. Saya tuh peternakan tuh pilihan kedua, ketiga ini saya hanya tuntutan orang tua, biar terlihat keren kuliah di Gajah Mada. Aslinya saya nggak niat Pak. Saya juga kan yang kayak gitu, nggak apa-apa. Akbarnya senyum-senyum, jangan-jangan pilihan keempat. Pilihan keberapa kamu, Bar? Alhamdulillah ke satu, Pak. Ke satu ya. Oke, berarti sudah banyak yang pilihan pertama. Saya juga pilihan pertama. Peternakan tuh memang to be honest, pilihan saya yang pertama karena saya suka hewan. Nah, sekarang gitu, bayangkan satu produk aja kalian bisa menyetop inflasi dari suatu produk. Bagaimana sebenarnya proses ini sangat-sangat berpotensi. Cuman ya jujur di Indonesia ini yang menguasai masih industri besar. Jadi mahasiswa belum banyak yang berani terjun dari kecil, dari organik. Karena kalau industri yang menguasai masih seperti sekarang, pengalengan dalam industri besar, kemudian artinya pemula belum banyak yang berani terjun, ya kira-kira tetap akan tergantung seperti ketergantungan kita terhadap daging Australia. Saya ini kan by default, by system, by kultur, peternaknya hanya berani pelihara 2. Disembelihnya setahun sekali, padahal orang makan tiap hari.
Ya logikanya kan pasti habis. Logikanya kira-kira teman-teman ini bisnis daging nggak ada ruginya. Cuman ya itu tadi, mindsetnya harus diubah dulu. Oh ternyata peternakan ini sangat menarik ya. Ya kalau yang nggak suka di kandang kan bisa terjun ke makanannya, ke teknologi hasilnya. Kalau yang nggak suka bisa ke pakan ternaknya. Ya tergantung, peternakan itu luas sekali sebenarnya. Nah itu tadi salah satu contoh saya menjelaskan prosesnya sedikit. Canning itu sebenarnya yang tadi menarik di video adalah salah satu proses namanya exhausting. Exhausting itu adalah bagaimana menguapi produk supaya kemasan kaleng menjadi vakum. Itu karena uap air akan menggeser oksigen yang ada di dalam kaleng. Ketika ditutup, maka dia akan bersifat vakum, meskipun tidak 100% saya yakin. Nah, kenapa oksigen yang harus dihilangkan? Karena oksigen ini cenderung berkontak dengan lemak kalau di daging ya, atau protein juga. Tapi biasanya yang sangat jadi patokan food scientist itu adalah ketengiannya. Kalau oksigen kontak lemak, pasti daging kalian tengik. Nah, makanya di exhaust, dihilangkan. Tadi hanya 20 second, 20 detik, cepat sekali. Kemudian proses selanjutnya adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena kalau temperaturnya geser sedikit saja, bisa timbul bakteri Clostridium botulinum. Nah, ini saya langsung fokus ke yang menarik dari pengalengan. Karena kalau saya jelaskan detail sekali nanti juga saya kira kurang pas. Nah, Clostridium botulinum ini mati dengan standar namanya F0 atau nilai sterilitas atau nilai panasnya. Nah, itu biasanya di 121 derajat Celcius 121,1 selama minimal 3 menit. Itu patokan secara umum. Sehingga sterilisasi tadi kalau kurang dari itu biasanya berbahaya untuk dipasarkan. Makanya ada standar dari BPOM untuk makanan sterilisasi itu harus berstandar MD atau makanan dalam. Nah ini teman-teman yang berbisnis di Pengalengan nanti akan bersinggungan dengan izin edar ini. Nah memang ini juga perlu proses ya, artinya kalau kita setting di tengah saja, teman-teman usaha juga bisa jalan, tetapi keilmuannya tidak hilang. Nah, itu mungkin pembukaan saya terkait dengan chemical preservation. Hari ini kita akan beralih, memang, tetapi masih terkait dengan penjelasan tadi terkait oksidasi, karena produk kita masih sama, produk daging. Kita akan belajar terkait dengan coated produk, atau produk yang di-coating, produk yang dilapisi. Nah, biasanya kalau contoh paling gampang di Indonesia yang banyak dikonsumsi adalah nugget. Nah, memang selain nugget sebenarnya banyak sekarang produk baru seperti corn dog. Corn dog itu kalau teman-teman suka makanan Korea, itu ada yang ala Korea, itu bentuknya seperti gebuk, kayak pentung itu gede banget. Tuh di luarnya nanti ada rasa kayak eh, breadnya atau rotinya, kemudian di dalam ada sosisnya. Nah, ini saya lihat sekarang tren sekali. Jadi gampangannya itu dia hanya punya sosis, diulet-ulet pakai itu mixing marinasi dari tepung roti, kemudian dia digoreng. Nah itu sekarang cukup populer di jalan Kota Baru, ada yang jual di pinggir jalan tuh. Saya tanya dulu nih, saya jelaskan sini udah pada tahu belum ya kira-kira kontong kayak apa? Siapa ini? Cahya belum tak tanya. Cahya kamu tahu nggak corn dog? Corn dog itu apa? Dognya tahu ya pasti ya. Iya. Sudah pernah nyoba makanan Korea yang seperti sate tapi dia hotdog yang ditusuk apa istilahnya? Belum pernah lihat ya? Tahu nggak tapi kira-kira? Belum. Belum tahu juga, Pak. Oke, belum tahu ya. Oh, perlu search dulu nih. Kalau nggak tahu nanti Pak corn dog.
Harusnya kelasnya kita ngomongin makanan aja. Pagi-pagi yang belum sarapan biar semakin melilit pondok. Ya, bentar, jaringannya kok agak lama. Ya, aduh. Ini yang namanya keilmuan tanpa wireless yang bagus ya akhirnya berakhir jadi perusahaan. Semoga nyampe. Oke, kelihatan belum nih? Kondok crispy ala startup. Bentar. Kelihatan nggak ya? Image satu deh. Tuh, maaf ini jaringannya yang agak error. Sebentar, saya tak izin sebentar. Saya ngambil charger sama nunggu ini keluar gambarnya. Oke, Cahya, kalau sekarang sudah tahu belum yang namanya kondok, Cahya? Sudah, Pak. Sudah? Belum pernah nyoba tapi ya? Belum pernah. Oke, teman-teman nanti silahkan coba kondok. Itu namanya aja kondok, tapi tidak berarti dia jagung, jagung anjing. Itu nama makanan saja. Kalau di Indonesia rata-rata dia bahannya ya hanya sosis, daging sapi, kemudian dengan tepung roti. Oke, karena ini baru saya angkat sebagai salah satu contoh saja supaya teman-teman nanti mulai tertarik dengan produk-produk berbasis olahan ternak. Ini ada yang dikombinasi dengan keju mozzarella. Jadi sosis, keju, kemudian tepung roti, kemudian saus dan juga mayones. Itu kalau pagi-pagi enak banget. Oke, kemudian kita akan mulai masuk di materi supaya kita penjelasannya nyambung ya. Cuman ini saya mohon maaf jaringannya benar-benar agak. Oke, coba Akbar deh, namanya gampang deh. Kelihatan nggak Akbar ini, anunya, PPT-nya? Kalau di saya belum, Pak. Belum ya? Oke, wait. Oh, sudah keluar, Pak. Sudah ya? Oke, makasih Bar. Ini, saya ingin memulai ini
ringkas saja terkait penjelasan coated poultry product. Karena kalau nugget biasanya kita masih pakai ayam ya. Nugget ayam, satu karena murah, kedua kandungan gizinya juga tinggi, apalagi polyunsaturated fatty acid-nya, makanya saya ngambil contoh ini aja. Jadi ini adalah proses produksi nugget yang saya ambil dari salah satu praktikan PKL. Memang nugget ini pada praktiknya pembuatannya ya cukup berbeda antara satu produsen dengan yang lain. Ada yang dijual sudah matang dengan frying atau dimasak di minyak. Ada juga yang dijual dalam bentuk frozen. Nah ini saya lihat dari flow-nya ini dijual dalam bentuk frozen. Jadi kira-kira urutannya adalah raw material preparation atau persiapan raw material itu kan dari daging yang frozen. Ditowing dulu. Sesudah ditowing itu nanti mulai dicampur dengan marinasi bumbu. Kemudian itu nanti bisa di boiling atau dimasak pada suhu 70 sampai 75 derajat Celcius. Kemudian didinginkan sebelum dimasukkan di blast freezer atau di freezer. Nah, kemudian ada juga satu proses produksi di high risk area atau yang paling biasanya yang perlu diperhatikan hazard critical point-nya atau poin-poin di mana kemungkinan bahaya muncul. Contohnya ada di pemotongan, di coating atau di pelapisan, kemudian di tempat frozen, kemudian ada di penimbangan juga, ada pengemasan sekunder, kemudian disimpan di cold storage yang biasanya di suhu minus 18 sampai minus 20 derajat Celcius kalau di Indonesia, kemudian didistribusikan. Nah, di PPT saya yang selanjutnya ini sebenarnya kira-kira akan berisi coated poultry product itu kira-kira apa saja sih yang penting atau perlu diperhatikan. Kalau teman-teman nanti mau buat produk nugget sebagai contoh. Misalkan, oh Pak, saya ingin penelitian terkait dengan nugget. Nah, menarik nih nugget nih Mbak, karena saya berpikir kalau misalkan nugget ini saya campur jamur, nanti dia bisa lebih murah, kemudian rasanya lebih gurih, kemudian anak muda suka, dan saya yakin ini profitable. Nah, silahkan nanti yang tertarik bisa penelitian terkait dengan nugget, bisa kontak kami di Lab Ilmu dan Teknologi Daging juga. Baik. Nah, karena waktu kita tidak banyak, saya akan menjelaskan dengan cepat. Nanti silahkan saya diingatkan kalau terlalu cepat. Cek Mas Akbar, ini yang tampil gambar corn dog apa gambar PPT ya? Saya cek dulu. Gambar PPT, Pak. PPT ya. Saya minta ampun ya. Oke, sekarang terlihat. Yes, manualnya ini. Oke, coated poultry product. Cek ya Mas Akbar kalau ada yang saya share-nya salah. Jadi produk yang di-coating dari daging unggas, kira-kira gitu. Pilihannya biasanya yang dipilih itu bagian dada. Kenapa bagian dada? Karena paling
homogen di ayam dengan luasan paling luas bisa diuji itu di bagian dada, termasuk dia yang paling minim kandungan lemak. Nah, kalau kulit itu biasanya kandungan lemaknya yang digunakan. Ya bisa sampai kira-kira ya berapa ya? Maksimal 12% lah kandungan lemak di kulit itu. Nah, kulit biasanya dengan bagian lain itu hanya sebagai penambah lemak pada pembuatan nugget. Supaya lebih gurih, tambahkan kulit di sana. Kalian akan mendapatkan nugget yang gurih. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, satu penambahan garam itu bisa menjadi satu keuntungan dalam rasa, keawetan, dan juga membantu mengekstrak protein miofibriler dari daging yang digunakan. Tetapi penambahannya dibatasi maksimal 2% pada formula untuk produk-produk yang dipasarkan skala industri seperti nugget. Nah, sebelum ke polifosfat, saya ingin teman-teman menyimak meskipun waktunya terbatas, nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan cepat aja supaya saya lebih senang teman-teman itu tertarik dulu sebelum belajar ilmunya. Nah, nugget. Specifically, what's in the Chicken McNugget. So I'm here at the Tyson plant in Tennessee Oke, on saya this jelaskan gorgeous day sambil to get you masnya some ini. answers. All right, time to suit up and boot up. Intinya ini Here akan we are menjelaskan in terkait Tyson Foods dengan Irvine County facility, which is one of kenapa 5 McNugget facilities in menjadi the laris. United States that make chicken McNuggets for McDonald's. Now, my initial reaction is that there's a lot of people here. Because, you know, people think that you just come to this giant factory, you have a bin of chickens that you put into a grinder, and you grind them up, and you pour that into a mold, and that's what's used to make a chicken McNugget. That's not true. All right, I'm going to show you a picture. Here, give me that picture. If you do a search on the internet for chicken McNuggets, this pops up. What is this? And I don't know where that picture came from, but that's not used in chicken McNuggets. Now, they say that this is pink slime. So if you grind up the parts of the chicken that you use, does it look like this? No, and we'll see that later in the process today. All right. Amy, this blows my mind. I mean, there are multiple lines of people making cuts on the chicken, just like you would at home or just like a butcher would. Absolutely. Right here is a whole cut up chicken. So you can see here we've got the dark meat with the drumsticks and the thighs, which does not go in chicken McNuggets. And then you've got the breast meat with the rib meat and the chicken tenderloins, which do go into chicken McNuggets. Now, before we make the McNuggets, we remove this skin. Yeah. And then we later add a small portion back for flavor in the chicken McNuggets. For flavor. For flavor. Everybody likes a little bit of chicken skin. Sure. This is the only part of the chicken that goes into the chicken McNugget. Absolutely. Nothing else. Nothing else. No beaks. No beaks. No feet. No feet. Okay, Amy, so what are we seeing here? So this is our grinding operation. This is 100% white meat chicken, so the exact same cuts that you saw previously. And then this is the actual grinding plate that we use to grind the chicken. You know, this looks like a pretty coarse grind, much coarser than you'd find, say, in a supermarket. Absolutely. We grind it to give you that really meaty texture that you expect in chicken McNuggets. Okay. So there's still a couple more steps to go through. What is happening here? I can't stop watching it. It's like a lava lamp. So this is the machine that combines all of the ingredients together. This is the same chicken you saw earlier, mixed with the chicken skin and the marination. Are those ingredients secret? No, they're not. So the full list is on the website, but some of the ingredients are water. Oke, cek ya, perhatikan kandungannya. Ada air, ada sodium fosfat, ada start modifikasi, kemudian untuk peningkat rasa ada garam, ada penambah rasa,
ada dextrose, citric acid, kemudian yang organik ada rosemary extract atau daun rosemary yang diekstrak. Ada juga nanti safflower oil. Sodium phosphates and food starch, which give us that really juicy bite to the Chicken McNugget. Okay. And then it's also salt to really increase the flavor of the product. And finally, rosemary extract, which is a natural antioxidant that protects the flavor of the product throughout its shelf life. So this is the final blended product. Give me that picture. Let me see it. See this? This is what people think the final step looks like, but it's got a completely different texture. Exactly. That still looks like meat. Absolutely. So maybe this is it. This is where the nuggets are formed. Yes. Each nugget goes through a very thin layer of batter, followed by a thin layer of breader, and the breader contains some of the flavor components such as celery and white pepper. Okay. And that's I can followed- smell the white pepper. Yeah, actually. absolutely. And then the final step is the tempura coating, or a thicker batter, Oh, which is really unique to the nugget. It's a blend of wheat flour, corn flour, starches, and leavening agents. And the leavening agents aerate the batter, and that's what makes the nuggets really unique. Oh man, Amy. First of all, it smells so good in here. It does. So they've been through the fryer here at the plant. So as you can see, we only partially cook them here in the plant, and basically we do that to set the tempura batter. Oh, so yeah, it's Oke, baru-baru ini McD itu mendapatkan isu yang tidak baik terkait dengan pembuatan McNugget. Jadi poinnya dari video tersebut, pembuatan nugget itu tidak bentuknya seperti pink slime atau seperti lumpur yang sangat lembut ya, tetapi dia diusahakan itu tetap memiliki tekstur ayam, sehingga dia masih menggunakan grinder yang ukurannya masih cukup besar supaya rasa ayamnya dan juicy-nya tidak hilang. Nah, menarik kenapa McNugget ini sampai sekarang penjualannya masih yang terbagus setahu saya di dunia, sehingga dia bisa membuat pemiliknya itu menjadi orang yang paling kaya. Nah, tetapi apa yang krusial di dalam pembuatan nugget selain formulasinya? Ini kan kita coba sampaikan melalui PPT. Saya mohon maaf, memang ini jaringannya benar-benar lambat. Haven't had a McNugget in a long, long time. So Gina, what do you do here? So we are in our sensory kitchen. Oke, saya lanjutkan. Garam sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada penambahan di Chicken McNugget ini STP atau sodium tripolyphosphate. Nah, penggunaan fosfat pada umumnya ini untuk
menjaga water holding capacity dari produk itu bagus. Artinya air yang berada pada produk itu tetap terjaga, tidak keluar dari produk. Karena kalau keluar dari produk, artinya produk tidak juicy lagi. Makanya penting yang namanya pengukuran water holding capacity pada uji produk peternakan. Selain itu, STP, singkatan dari sodium tripolyphosphate ini juga bisa mencegah atau menghambat rensiditas atau ketengian pada produk. Namun penambahannya dibatasi, istilahnya tidak boleh lebih dari 0,5% pada finish product. Jadi di McNugget pun dia tidak akan lebih dari 0,5% penambahannya. Nah, bagian lain di video tadi juga ditampilkan, ada air dan juga starches, ada isolated soy protein atau protein pengganti juga, ini untuk menggantikan protein daging, ini dari protein kacang atau protein dele, itu lebih murah, makanya sering ditambahkan. Dia punya fungsi juga mencegah ransiditas, karena apa? Dia kandungannya polyunsaturated fatty acid pastinya lebih rendah daripada daging, sehingga dengan menggunakan protein dari kedelai ini, ketengiannya akan lebih rendah. Kemudian, selain itu ada penambahan herbs atau bumbu-bumbu dari tadi seperti rosemary extract atau daun rosemary. Ini bisa dibeli di Superindo. Kalau teman-teman penasaran rosemary itu seperti apa, dijualnya masih bentuk tanaman. Nah, kalau di Indonesia banyak seasoning yang bisa ditambahkan. Bahkan itu bisa untuk penelitian, saya kira. Nah, formulasinya tadi saya sampaikan di untuk McNugget kira-kira seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan terkait dengan pembuatan formulasi ini, apa yang diinginkan konsumen. Pemasarannya bagaimana, teknologinya, dan juga kreativitas. Makanya pembuatan nugget ala Indonesia itu masih menjadi tantangan ke depan. Penambahan bumbu-bumbu asli Indonesia itu masih bisa menjadi penelitian yang menarik untuk kalau pemain bola itu namanya menaturalisasi makanan luar negeri menjadi makanan Indonesia. Nah, formulasi ini yang krusial itu adalah timbangan. Nah, teman-teman harus ingat. Jadi selama saya penelitian di Korea pembuatan formulasi, kita kalau buat formulasi sosis misalkan itu bisa sampai, ya bukan sosis, pengalaman real story-nya itu kita buat sosis saus, bukan sosis saus untuk produk kecil jedang seperti CJ Korea ya, tahu teman-teman CJ Korea. Itu punya produk makanan yang butuh saus. Nah, pembuatan formulasinya itu bisa ratusan kali di lab itu. Sampai istilahnya ya tidur di lab untuk membuat formulasi. Karena lab saya itu lab paruhnya dapur, jadi kita tiap hari bersentuhan dengan makanan. Nah, tetapi untuk pembuatan formulasi ini sebenarnya yang krusial adalah timbangan. Makanya kenapa McD itu di seluruh dunia rasanya bisa sama. Itu bukan training untuk SDM-nya, tapi krusialnya adalah timbangannya. Jadi dia mengukur sampai dengan ketelitian yang paling kecil, bahkan mungkin 0,01 miligram ketepatan pengukurannya, sehingga produk yang dipasarkan nanti tidak akan berbeda antara formulasi satu dengan formulasi lainnya. Nah, memang yang dibutuhkan dalam suatu produk restructure, istilahnya restructure yang dibentuk ulang, itu adalah bagaimana membuat rasanya enak, termasuk ketika penambahan garam dan air itu difungsikan untuk memaksimalkan ekstraksi protein dari daging ayam. Supaya asam aminonya bisa dikonsumsi dengan flavor yang khas, itu butuh ekstraksi protein juga. Nah, penting sekali dalam pembuatan restructure meat atau daging yang dibentuk ulang itu untuk memperhatikan temperatur pada waktu chopping atau pada waktu grinding, pada waktu memotong, membuat produknya lebih kecil
atau ada juga istilahnya mincing. Nah, itu perlu diatur dengan penambahan air es yang notabene temperaturnya kira-kira di 3-5 derajat. Supaya daging yang diproses tidak mengalami denaturasi karena kecepatan mesin itu berputar. Semakin cepat mesin akan semakin cepat panas kontak atau temperatur di sekitar mesin tersebut. Sehingga perlu diatur untuk adhesi yang bagus pada suatu produk daging itu kira-kira di 2,2 atau ya naik-naik sampai dengan 5 derajat Celcius. Supaya apa? Supaya ada saling mengikat di antara potongan-potongan daging. Nah, kemudian penambahan air es tadi juga bisa diganti dengan penambahan carbon dioxide snow atau salju CO2. Tapi ini jarang digunakan bagi produksi skala menengah ke bawah karena mahal. Sehingga pilihannya masih menggunakan flake ice atau es yang dibuat seperti diserut istilahnya, flake ice. Nah, itu ditambahkan dalam bentuk flake ice pada waktu memixing produk. Di pembuatan sosis kan ada di mixing di alat mixer yang besar itu. Tambahkan di situ, ukur pakai temperatur mesin. Pokoknya dipastikan terus, jadi terus-terusan ditambah es, pastikan, tambah es, pastikan, seperti itu caranya. Maka pembuatan produk restructure atau sosis atau produk lainnya itu paling bagus pada musim dingin. Sehingga produknya akan terjaga dari mikrobia, kemudian juga dia temperaturnya akan terjaga di chilling temperatur. Ini penting untuk itu tadi, mempengaruhi kualitas produk restructure yang dihasilkan. Nah, di akhir ya kalau nugget bisalah dibentuk dinosaurus, bintang, kartun karakter, atau juga macam-macam. Tapi ini menurut saya terkait dengan marketing. Kalau dari sisi produksi tidak begitu krusial. Yang krusial adalah bagaimana pemahaman terkait formulasi, temperatur, processing, dan juga proses-proses penambahan kalau di nugget itu seperti kram dan lain sebagainya. Nah, coating produk ini yang saya maksudkan. Di pembuatan nugget ini ada yang namanya pelapisan produk. Nah, ini kita rata-rata dengan beberapa kali, tidak hanya sekali. Jadi ada namanya Pridas. Pridas itu melapisi produk dengan oily surface atau permukaan yang basah dan juga berminyak. Kemudian sudah proses Pridas ini nanti ada proses buttering atau proses butters. Proses butters ini adalah proses yang penting pada coating proses atau proses pelapisan nugget sebagai contoh. Nah, ini bisa menggunakan campuran dari berbagai macam tepung, kemudian starches juga bisa, ada telur, ada susu, ada bumbu-bumbu. Leavening agent ini adalah agen pengembang. Agen pengembang ini macam-macam. Kalau di Indonesia kita kenal menggunakan baking soda, bahkan itu juga termasuk agen pengembang. Dan juga stabilizer. Stabilizer bisa menggunakan emulsifier. Jenisnya bisa macam-macam, ada jenisnya misalkan pakai S120, ada yang pakai ya macam-macam, gum atau gum. Gum itu juga jenis dari emulsifier. Nah, tujuan coating itu menyediakan proteksi luar pada produk.
Nah, ada dua contoh nih. Satu battering tempura. Battering tempura tuh kira-kira dia yang bentuknya tidak begitu bermacam-macam atau irregular. Biasanya dia lebih seperti viscose, kemudian dia tinggal dicelupkan gitu. Itu termasuk battering dari jenis tempura ini. Karena nanti ada macam-macam juga penambahan sesudah battering ini. Sebagai contoh, penambahan kram. Kram itu adalah paling gampang kalau di tempat kita itu roti itu kalian kremah-kremah, kalian potong-potong jadi kecil itu akan jadi kram. Itu biasanya digunakan juga untuk breeding type dalam pembuatan produk yang di coating. Nah, jenisnya ada macam-macam memang. Ada yang Americans, ada yang Japanese, ada yang cracker, ada yang extrude kram. Ini perbedaannya terkait bentuk. Ada yang istilahnya cukup halus, kemudian ada yang granul, ada yang seperti potongan-potongan roti. Itu poinnya adalah berbeda dari sisi ukuran, bentuk, tekstur, warna, dan rasa. Makanya penambahan ini menjadi pilihan di penambahan breeding pada nugget. Nah, ada yang homemade breadcrumbs, ini yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan roti yang disuir-suir, itu juga boleh. Nah, nanti ini bisa dibaca karena saya kira ini sangat spesifik, contoh yang disukai masing-masing. Tapi yang penting dari breeding karakter ini, pemilihan bread atau rotinya ini adalah pick up atau istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan jumlah bread atau jumlah breeding yang bisa diambil pada waktu diputarkan di tepung, bukan tepung, di ya di remahan roti tadi. Nah, itu ada namanya istilahnya pick up. Kemudian yang penting adalah ketebalannya juga. Kemudian ada seberapa lembut crumbs yang ada. Istilahnya crumbs ya, remahan roti tadi. Nah, kemudian breeding ini memang sangat beragam. Aksesnya adalah akan berpengaruh terhadap pengalaman sensori dari konsumen yang memakan produk. Nah, sesudah dilapisi dengan crumbs atau remahan tadi, bisa masuk pada cooking step atau pemasakan. Nah, cooking step ini kalau di industri rata-rata digunakan 2 kali ya, fryingnya itu digoreng 2 kali. Tujuannya apa sih cooking ini? Untuk menimbulkan warna golden atau warna emas. Makanya nugget itu menjadi menarik kalau warnanya coklat keemasan. Nah, makanya dibutuhkan frying, dibutuhkan pemasakan minyak. Nah, ada 2 metode tadi saya sampaikan di depan yang bisa digunakan untuk memasak produk. Bisa full cook atau memasak sempurna, atau dengan hanya pre-frying atau digoreng awal. Perbedaannya pada temperatur dan lama waktunya. Nah, contoh misalkan yang pre-frying atau pre-cooking paling gampang. Sebelum memasak, total dimasak di awal dulu. Penggunaannya misalkan ini 198 derajat selama 30 detik. Hanya hitungan detik ya. Jadi hanya dicelup, ambil. Itu kategorinya adalah pre-frying atau pre-cooking. Atau flash frying, ya macam-macam. Bahasa Inggris itu saking banyaknya intinya hanya mau menunjukkan itu masaknya itu cepat, hanya cepat saja. Nah, yang full cook itu menggunakan temperatur 179, waktunya itu
bervariasi, tetapi poinnya untuk memastikan produk itu masak sempurna. Bagaimana memastikan produk masak sempurna? Teman-teman harus tahu, yang krusial dari masak sempurna itu adalah temperatur pada core point atau titik tengah produk. Jadi nugget itu ada tengahnya. Nah, tengah-tengah itu harus kira-kira di suhu 78 derajat Celcius. Koreksi nanti, saya ingatnya 78 Celcius untuk memastikan bakteri yang ada itu mati. Nah, itu yang penting, kenapa kita harus memastikan titik di tengah-tengah produk itu benar-benar matang. Oke, ini saya kira penjelasan terkait dengan alternatif dari memasak minyak atau penggorengan. Bisa menggunakan baking atau ovening. Jadi bisa menggunakan oven dan juga baking itu sebenarnya oven juga. Poinnya ada konsumen yang sudah menghindari pemasakan dengan minyak. Karena minyak itu kan cenderung kolesterol jantung cepat meninggal, kira-kira gitu. Nah, dengan baking dia mengurangi penggunaan minyak ini. Makanya proses pemasakan sekarang ini bervariasi. Ada yang bahkan menggunakan air fryer gitu, untuk mengurangi minyak, meskipun biasanya rasanya menjadi keras dan bantat ya, tidak gurih lagi. Nah, baking ini menjadi alternatif pembuatan nugget tanpa frying. Jadi ada nugget frying dan nugget non frying. Di industri itu kalau yang non frying dia hanya lewat conveyor, kemudian lewat oven, nanti langsung dikemas, kemudian di frozen, dijual. Yang frying itu harus masuk ke minyak dulu, di toast dulu, kemudian di packaging, dijual atau di frozen dulu, baru dijual. Nah, memang seni memasak ini itu kombinasi antara waktu, temperatur, kecepatan udara atau angin, dan juga humiditas. Yang itu akan membuat produk itu berbeda sensorinya. Ada yang juicy, ada yang nantinya kering, ada yang nantinya kenyal, dan tidak kenyal itu dari faktor-faktor ini, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kemudian sesudah tadi produk masak, itu ada proses freezing dan packaging. Jadi untuk yang dijual tidak langsung dikonsumsi, itu biasanya menggunakan frozen atau metode frozen. Bisa blast frozen dengan cepat, dengan temperatur yang sangat rendah, minus 45 derajat atau bahkan minus 75 derajat, atau freezer biasa di suhu minus 18 derajat atau minus 20 derajat. Nah, tujuannya gampang. Tujuannya dari freezer pastinya untuk menghindari pertumbuhan bakteri, supaya dia stuck di jumlah tersebut, di jumlah CFU atau koloni, hitungannya kan dihitung secara koloni form unit ya, kalau itu di frozen saja, bakteri tidak akan tumbuh. Tapi belum tentu memastikan bakteri mati loh ya. Makanya kalau di thawing, dikeluarkan dari kulkas, dimasukkan lagi, itu dihindari. Karena apa? Bakteri tumbuh, masukkan kulkas lagi, artinya dia kemudian stop lagi, keluar tumbuh, masukkan lagi. Artinya di situ akan terdekompos banyak sekali bakteri. Makanya hindari re-thawing terhadap produk-produk daging frozen, thawing, masukkan freezer lagi, jangan sering-sering. Nah, di sini kita ingin menjelaskan terkait untuk mengurangi ransiditas atau ketengian itu bisa menggunakan vitamin E, atau biasanya itu memang sudah ada di minyak goreng tertentu sebagai antioksidan untuk mencegah ransiditas atau ketengian. Nah, ransiditas ini terjadi karena oksidasi lemak. Nah, oksidasi lemak itu terjadi karena rantai karbon double pada PUFA, polyunsaturated fatty acid, itu biasanya diserang dengan oksigen yang aktif. Nah, ini akan nanti timbul senyawa peroksida, namanya peroksida.
Nah, lemak tadi yang sudah rusak, tadi dia akan menimbulkan rasa bau tengik, bukan rasa, off flavor, flavor yang off atau rasa yang mati, sehingga dia baunya sudah tengik, tidak enak untuk dikonsumsi. Nah, yang bisa menimbulkan oksidasi ini tidak hanya oksigen, tapi cahaya, panas, tekanan, kemudian ada metal, kemudian faktor-faktor lain seperti ya kandungan banyak unsaturated fatty acid pada produk. Artinya dengan banyaknya PUFA pasti kecenderungan tengiknya lebih tinggi. Maka tadi bisa ditambahkan dengan kedelai untuk menggantikan protein daging. Nah, pengukuran berapa banyak, berapa tinggi oksidasi atau ketengian itu dinamakan uji TBA atau thiobarbituric acid. Atau yang lebih modern, ujinya namanya TBAR, thiobarbituric active thiobarbituric. Sorry kok malah saya lupa. TBA, thiobarbituric acid, reactive substance, itu singkatan dari TBAR. Nah, ini gambaran sederhana bagaimana polyunsaturated fatty acid ini biasanya degrade, rusak karena misalkan oksigen, kemudian akan timbul senyawa peroksida. Nah, ini yang menyebabkan ketengian dan juga kerusakan warna pada produk. Oke, sampai sini kuliah saya cukup untuk teori. Saya masih ada waktu sebenarnya, 10.55 kan. Saya akan tunjukkan video sedikit terkait dengan tadi yang frying non-frying supaya teman-teman tahu bedanya. Frying non-frying. Oke, saya sepertinya kesusahan untuk mencari, tadi sudah saya siapkan tapi kayaknya hilang. Poinnya sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwasannya dia untuk yang non-frying itu nugget akan melewati conveyor yang sudah combine dengan oven, sehingga keluar itu warnanya tidak cukup coklat dibandingkan dengan yang menggunakan minyak. Nah, memang kalau di industri rumahan pembuatan nugget tidak akan seribet itu ya. Teman-teman bisa membuat sendiri nugget homemade atau produk rumah tangga. Sehingga nanti silahkan coba-coba membuat nugget atau minimal sudah dapat kuliah ini beli nugget frozen di Superindo misalkan. Bandingkan nugget satu dengan yang lain. Nanti kalian akan tahu, oh yang namanya crumbs itu ini tuh. Ada yang kok bentuknya bulat-bulat. Terus, ternyata yang jenis ini dia paling enak rasanya. Karena nugget itu kalau teman-teman tahu dijual di Superindo pun itu kelasnya ada masing-masing ya. Dijual Serafood dengan yang dijual oleh Prima, dengan dijual oleh CJ akan sangat berbeda rasanya. Makanya
Kenapa Nugget McD sampai saat ini belum terkalahkan itu ya karena itu. Dia memperhatikan betul-betul poin-poin yang ada di kuliah ini tadi. Jadi dia tidak sesederhana membuat nugget tanpa kontrol kualitas yang baik. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kalau diem berarti saya artikan tidak ada. Kalau ada, kira-kira ada yang resen atau ada yang langsung daham-daham. Karena nggak ada, saya cukupkan sekian ya, mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya sebenarnya masih sampai 55, tapi saya kira kalau saya akhiri cepat, teman-teman juga senang juga. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jangan lupa absen, jaga kesehatan ya. Saya tutup.